Silakan dulu. Karunia roh dalam kehidupan. Saya mengajak kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke 13, nanti langsung dilanjutkan ayatnya ke 15 sampai dengan ke 22. Kaum pria membaca ayat yang pertama dan kaum perempuan membaca ayat yang kedua, dan kita akan bergantian. Kisah Para Rasul 2 di bawah perikop Pentakosta. Mari kita baca bersama-sama, Bapak-bapak. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kaum putri. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Putra membaca yang ganjil 1, 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita lanjutkan yang putra ayat yang 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Putri. Akan terjadi pada hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jauh bacaan kita, akhirnya Tuhan memimpin kita, menolong kita, boleh memahami, mengerti bagian firman ini, dan terlebih lagi boleh melakukan di dalam hidup kita. Baik, terkasih di dalam Tuhan, tanggung jawab orang percaya ketika dia sudah menyatakan diri percaya di hadapan jemaat, ketika dia sudah disidi dan menyatakan diri di hadapan jemaat, maka sedikitnya ada 2 tanggung jawab yang diemban di pundaknya, yaitu mewartakan atau menjalankan amanat agung Tuhan, amanat agung penginjilan, dan lalu kemudian dia juga memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan. Ya. Tetapi sayangnya seringkali kita temukan, ya, tidak semua mau, tidak semua kemudian berani, ya, kemudian apa istilahnya,
menyerahkan diri untuk boleh kemudian melayani. Ada banyak sekali keraguan, ada yang kemudian malu, ya, ada takut menghadapi tantangan, ada takut menghadapi penolakan yang kira-kira membuat orang itu menjadi kalah mental terlebih dahulu. Membuat mereka menjadi tidak siap, membuat mereka menjadi putus asa, membuat mereka menjadi tidak mampu dan seterusnya. Ya, tentu saja alasannya akan bermacam-macam. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kemudian jadi latar belakang kenapa orang tidak mau melayani. Mungkin juga karena putus asa, ya, dengan kondisi dia sebelumnya. Mungkin juga karena penolakan-penolakan yang sebelumnya pernah dia alami, ya, sehingga ketika dia melayani dia takut akan ditolak dan seterusnya. Bapak Ibu, latar belakangnya mempengaruhi bagaimana dia mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ketidakmampuan seperti ini sesungguhnya juga pernah dihadapi oleh murid-murid, ya. Mereka merasa kalah, ya, sebelum berperang. Seperti juga pernah menghampiri murid-murid ketika mereka mendengar bahwa orang yang selama ini mereka ikuti telah meninggal, ya. Kondisinya boro-boro mereka mau melayani, boro-boro mereka mau menjalankan amanat yang Tuhan sudah berikan untuk bertahan di dalam kelompok mereka saja, untuk eksis di dalam kelompok mereka saja, mereka tidak bisa, ya. Mereka mengalami fase kehilangan, mereka mengalami fase keputusasaan, ya, sehingga ketakutan menyelimuti mereka. Mereka bersembunyi. Yohanes 20 ayat 19 menunjukkan mereka mengunci pintunya. Mereka bingung, mereka kecewa, ya, karena mereka tidak memahami sepenuhnya mengapa Mesias, ya, sosok gambaran pahlawan yang begitu luar biasa itu harus menderita. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan semangat, ya. Sebagian bahkan kembali ke habitatnya yang lama, ya. Sebagian bahkan kembali ke aktivitas dia yang lama. Dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 3 bahwa Petrus kembali menangkap ikan, ya. Bukan lagi menangkap manusia, menangkap jiwa, tetapi kembali menangkap ikan, ya. Ini profesi dia sebelumnya. Ya. Kenapa? Harapan mereka tentang kerajaan Allah yang dipulihkan itu menjadi kabur karena Mesias atau karena Kristus sudah meninggal. Lukas 24 itu menunjukkan demikian. Padahal dahulu mereka mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Ibu, apakah kondisi seperti demikian Tuhan hanya mendiamkan saja? Apakah dalam kondisi yang demikian Tuhan hanya berdiam diri saja? Kita lihat perlahan demi perlahan, tahap demi tahap, Tuhan memberikan pencerahan kepada mereka, memberikan gambaran yang lebih jelas kepada mereka tentang janji keselamatannya, ya. Dan terang kemudian di fase berikutnya, ya, mulai terlihat ketika kebangkitan Yesus, ya. Di sana fase pemulihan itu terlihat, ya. Di sanalah mereka menjadi paham bahwa kematiannya itu adalah bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah. Dan di situ iman mereka perlahan dipulihkan. Di situ harapan mereka kembali ditumbuhkan. Meskipun, ya, kalau kita lihat sebelum dikenaikan, ya, konsep mereka tentang Mesias pun belum berubah. Ya, mereka masih punya kebingungan tentang rencana Allah terhadap kerajaan Israel, ya. Mereka masih bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel secara politis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tetapi fase berikutnya itu semakin menegaskan betapa pentingnya anugerah Tuhan. Fase berikutnya menegaskan betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Dan fase berikutnya menegaskan betapa hebat luar biasanya Tuhan memenuhi janjinya. Karena di fase berikutnya mereka dikuatkan oleh janji Tuhan ketika Tuhan, ya, naik ke surga, ya. Di hadapan para murid dia meninggalkan janji akan meninggalkan Roh Kudusnya untuk memampukan mereka menjadi
saksi-saksi Tuhan ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan janji itu tergenapi pada Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada para rasul, kepada murid-murid Tuhan yang hari ini kita peringati. Itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan. Ya. Itu terjadi 10 hari setelah kenaikan. Fase yang tidak mudah mereka lewati. Fase penantian, fase pergumulan dan seterusnya. Ya. Hari ini kita memperingati titik itu. Ya. Di Pentakosta mereka semakin dicerahkan. Di Pentakosta ini menjadi tonggak penting untuk mereka mengalami pemulihan. Ya. Di Pentakosta mereka menyadari bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Di Pentakosta ini menjadi tonggak penting bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati gerejanya. Di Pentakosta mereka menyadari bagaimana Allah senantiasa memperlengkapi orang-orang percaya. Di Pentakosta mereka juga memahami visi yang besar yang disampaikan. Mereka di Pentakosta, mereka juga memahami bagaimana rancangan keselamatan yang lebih besar yang harus mereka pahami. Ya. Di Pentakosta ditegaskan kembali bahwa keselamatan ya, dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya, bukan hanya kepada bangsa pilihan. Di Pentakosta, keselamatan itu ditujukan untuk semua orang yang percaya, semua bangsa yang percaya. Di Pentakosta dinyatakan bagaimana bahasa dari bangsa-bangsa itu digunakan untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Dan ini juga dikatakan oleh bangsa-bangsa itu sendiri. Ya, ini tidak dikatakan ya ketika Roh Kudus datang, kemudian lidah-lidah api hinggap di kepala para rasul, kemudian para rasul yang orang Galilea tadi, kemudian berkata-kata dalam bahasa lain, ya. Seknolalia, bukan glosolalia, bukan bahasa lidah, tapi seknolalia secara fenomena, ya. Karena mereka menyatakan bahasa-bahasa lain, bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari, tapi tahu-tahu mereka menyatakannya, ya. Dan dari situ kita tahu bahwa ya bahasa tadi merupakan gambaran bahwa Tuhan mau dirinya ditinggikan ya di bangsa-bangsa yang disebut-sebutkan tadi, di bangsa-bangsa yang jauh lebih besar, bukan hanya bangsa Yahudi dan seterusnya. Ya. Di ayat 7 kita jelas ditunjukkan bagaimana mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan seterusnya. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab. Isinya apa? Isinya adalah kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah Maha Besar. Ya, kalau bahasa Arabnya kan Allahu Akbar. Jangan alergi dengan bahasa itu. Karena bahasa itu diizinkan Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Di dalam Kisah Para Rasul, Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, ya, Tuhan Maha Besar. Ya, Tuhan mengizinkan itu digunakan. Ya, Tuhan mengizinkan bahasa Arab digunakan untuk memuliakan Dia dan bahasa-bahasa lain untuk memuliakan Dia. Yang mengherankan adalah yang berkata-kata tadi bukanlah orang dari pengguna bahasanya tadi, tapi para rasul yang notabene adalah orang Galilea. Maka dari sini kita lihat bahwa Tuhan mau
dirinya ditinggikan oleh bangsa-bangsa. Tuhan menginginkan keselamatan, ya, itu juga bisa dipahami, dimengerti, dan kemudian terjadi pada bangsa-bangsa. Arti keselamatan itu bersifat universal, bukan hanya khusus bagi bangsa pilihan, bangsa Yahudi. Universal dalam arti ke seluruh bangsa. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti mereka yang tercengang-cengang itu, ya. Sebenarnya kita ini juga bukan bangsa pilihan, ya. Kita mendengar berita keselamatan, kita yang awalnya tidak punya harapan, setelah mendengar kabar seperti orang yang tercengang-cengang tadi itu, mendapat warisan, ya, mendapat harapan. Kita bukan bangsa pilihan, sama seperti orang yang tercengang-cengang tadi, yang tidak pantas mendapat keselamatan, kini dicangkokkan untuk boleh memahami dan mengerti tentang keselamatan dan merasakan keselamatan dari Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan atas kita, orang-orang yang sesungguhnya bukan bangsa pilihan itu. Dan itu dari sini kita melihat bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak peduli kita ini berasal dari suku apa, keluarga yang bagaimana, latar belakang pendidikan seperti apa. Jangan merasa kecil hati kalau kita ini bukan dari keluarga yang saleh, ya. Karena Tuhan membuka pintu keselamatannya kepada semua orang, ya. Apalagi kepada orang yang berdosa. Di Pentakosta Tuhan menegaskan keselamatannya, ya. Tetapi di Pentakosta kita lihat juga bahwa Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan memampukan orang-orang percaya. Ada lidah-lidah api tadi sebagai penanda. Ada bahasa-bahasa lain, ya, orang Galilea berbahasa bangsa lain, dan ini bagian penting dari karunia Roh. Para rasul yang orang biasa tadi itu, yang secara akademis mungkin tidak pernah belajar tentang bahasa yang lain, tidak memiliki kecerdasan bahasa tinggi, ya, misalnya belajar sekali langsung mengerti, ya. Mereka sebelumnya adalah nelayan biasa, ya, pemungut cukai, orang-orang biasa. Mereka yang dulunya lari saat Yesus ditangkap, sekarang berdiri tegak di hadapan ribuan orang, memberitakan Injil dengan menyatakan Injil dengan menggunakan bahasa dari bangsa-bangsa lain, dan orang dari bangsa-bangsa lain mendengar itu dan imannya ditumbuhkan dari sana, dan keselamatan menghampiri mereka. Allah bukan hanya memilih para rasul tadi itu, tapi juga pada akhirnya memampukan mereka. Mereka yang sebelumnya terpuruk, kini dimampukan diangkat melalui peristiwa Pentakosta ini. Ya. Allah tidak menunggu para rasul ini menjadi sempurna terlebih dahulu baru dilibatkan dalam pelayanan yang lebih luas lagi. Tidak. Ya. Roh Kuduslah yang mempersiapkan mereka dan memberdayakan mereka. Ya. Di Pentakosta juga di sana ada kesempatan yang besar bagaimana para rasul tadi itu melayani kepada semua orang. Ya. Kesempatan pelayanan juga diberikan. Kalau tadi berita keselamatan juga diberikan kepada bangsa-bangsa, sekarang kesempatan pelayanan itu juga diberikan kepada semua orang. Pelayanan bukan lagi monopoli para imam dan para nabi. Pelayanan itu kemudian sampai kepada semua kalangan, kepada semua, ya, kalangan, dan semua orang punya kesempatan. Digambarkan seperti klarifikasi Petrus di dalam pembelaannya, dalam khotbahnya, bahwa semua bangsa punya kesempatan, ya, semua bahasa, yang tua maupun yang muda, ya, dipakai Tuhan untuk menyatakan pesan Injilnya. Yang pemuda maupun pemudi
dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Jadi panggilan Injil, menyeberangkan Injil kepada semua bangsa, juga diberikan kepada semua kalangan. Jadi bukan hanya terbatas kepada para imam yang secara khusus membaktikan dirinya, tapi kepada semua orang dari semua kalangan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, sebuah panggilan yang besar untuk kita juga. Ya. Panggilan melayani kepada seluruh golongan, bukan hanya dibebankan kepada para imam, tapi juga para awam. Ya. Dari sini kita juga melihat bahwa Pentakosta itu sesungguhnya merupakan hari lahirnya gereja. Ya. Karena di sana orang percaya ditegaskan kembali tentang jiwa misionernya. Jangan hanya jago kandang, ya, jangan hanya menginjili sesama kita saja, tapi keluar sana. Lihatlah bangsa-bangsa lain di luar sana. Lihatlah orang-orang yang kamu katakan sebagai pendosa dan berdosa. Hampiri mereka. Itu yang menjadi penegasan di Pentakosta. Ibu, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penginjil, bukan hanya mahasiswa STT, tapi kita semua. Kita yang sebelumnya tidak layak, kita yang sebelumnya tidak pantas, kini dipandang layak. Kita yang sebelumnya tidak pantas, kini akan dikuduskan Tuhan dan dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria, kini kita semua akan diberdayakan di dalam panggilan Tuhan. Sama seperti Tuhan memakai anak kecil, ya, yang membawa 5 roti 2 ikan, maka Tuhan itu membuka kesempatan pelayanan kepada kita semua untuk mengabarkan Injil bukan hanya di dalam bangsa kita saja, ya, tapi keluar sana, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan bisa memakai siapa saja, bukan hanya pendeta atau Injil saja. Tuhan juga bisa memakai, ya, siswa-siswi, pemuda-pemudi, ya, untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Karena itu jangan menunggu ditahbiskan jadi pendeta terkenal dulu. Jangan tunggu kemudian dikatakan sebagai orang yang super saleh dan super rohani dulu. Jangan tunggu kemudian kita ditetapkan sebagai orang yang hebat dalam kerohanian dan doktrin Alkitab dulu, baru melayani. Ya. Tuhan bisa pakai kita, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, ibu rumah tangga, dan seterusnya, untuk melayani dia. Karena itu jangan berkata, saya bukan siapa-siapa Tuhan. Ya, kita yang bukan siapa-siapa itu, Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. Jangan lupa, kita semua berharga di mata Tuhan. Hari ini mungkin di hari kecil kita merasa saya ini tidak pantas untuk melayani Tuhan. Aku ini kan masih kecil. Aku ini kan orang berdosa. Lalu kemudian kita merasa tidak layak, merasa tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menantikan kita super pintar terlebih dahulu. Tuhan tidak menantikan kita pandai terlebih dahulu. Tuhan tidak menantikan kita hebat terlebih dahulu untuk dipakai Dia di ladangnya. Bahkan seringkali kebodohan orang dipakai Tuhan untuk mencelikkan kepintaran, ya, orang lain. Allah tidak menunggu kita, ya, bebas sama sekali dari dosa. Allah tidak menunggu kita menjadi orang yang imun terhadap dosa.
kemudian Allah memakai kita. Tidak. Sebaliknya Tuhan memakai kita, memampukan kita, dan menguatkan kita. Sebaliknya Allah lah yang menguduskan kita. Sebaliknya Allah lah yang melayakkan kita. Bukan karena memang kita layak di hadapan. Jadi kalau Tuhan mengajak kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi hambanya, maka responilah itu. Sebab itu bukan karena kita, sebab itu bukan soal kita, tapi soal Allah yang menganugerahkan kesempatan kepada kita. Dan bagaimana kita merespon. Di Pentakosta pintu itu dibuka untuk kita sendiri. Di Pentakosta menjadi dasar untuk terbukanya wawasan pelayanan yang lebih luas lagi. Mari kita lihat perubahan besar terjadi dari para murid. Murid yang awalnya takut kini menjadi pemberani. Murid yang awalnya tertutup kini menjadi terbuka. Murid yang awalnya pasif kini menjadi aktif pelayanan dan seterusnya. Murid yang awalnya kebingungan menjadi pewarta Injil, kini menjadi pewarta Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Pentakosta titiknya. Di Pentakosta Tuhan tidak hanya menegaskan keselamatan dan panggilan pelayanan. Tuhan juga memberikan kemampuan. Tuhan juga memberikan bekal. Tuhan juga memberikan modal untuk menegaskan penyertaannya untuk menjalankan pelayanan. Jadi Tuhan tidak hanya nyuruh-nyuruh, kamu pergilah sana ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu pergilah melayani di sana. Kesempatan sudah dibukakan. Ayo pergi melayani, ayo pergi menginjil. Bukan hanya berhenti di situ, tapi Tuhan juga berjanji Dia akan menyertai. Tuhan berjanji dan Tuhan menjamin janjinya. Tuhan memberkati kita dengan kemampuan rohani berupa karunia rohani. Tuhan memampukan kita, menganugerahkan karunia-karunia rohani untuk melayani. Roh Kudus bukan hanya turun ke dalam diri orang yang percaya, tetapi Roh Kudus juga diam di dalam diri orang yang percaya, menjadi materai kepada diri orang percaya tentang keselamatan Tuhan, tapi juga menghibur orang percaya, tapi juga yang kemudian mendorong orang percaya untuk melayani Tuhan, tapi juga menegaskan, memimpin orang percaya dan memberikan karunia-karunia-Nya untuk dapat mampu melayani Tuhan. Itulah karunia. Secara definisi karunia roh itu adalah pemberian atau kemampuan khusus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani tubuh Kristus, melayani jemaat Tuhan. Di dalam konteks ini, jemaat mulai sangat memerlukannya. Peran karunia-karunia itu, roh itu sangat diperlukan. Betapa tidak, gereja ini baru lahir, belum memiliki struktur pelayanan, belum mayoritas orang Kristen itu orang Kristen diaspora, mayoritas orang non Yahudi itu adalah orang yang percaya adalah non Yahudi. Mereka seringkali menghadapi penganiayaan, mereka seringkali menghadapi tantangan. Mereka seringkali juga menghadapi tantangan penyimpangan ajaran dan seterusnya. Dan mereka sangat bergantung kepada pimpinan Roh Tuhan. Karena itu memberikan karunia roh kepada mereka itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tujuannya apa? Untuk membangun dan memperlengkapi gereja. Tujuannya apa? Untuk melayani sesama orang percaya yang ada di seluruh dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai dan bersama dengan mereka. Tujuannya untuk apa? Mempertegas, memperkuat kesaksian Injil sehingga orang boleh merasakan betul
Injil itu berkuasa, ya, dan itu bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Dan itu peran sentral betul karunia di dalam gereja mula-mula. Orang belum banyak mendengar Injil, ya. Orang belum, ya, bangsa lain belum banyak kemudian melihat mujizat secara langsung, dan biasanya hal-hal yang sifatnya supranatural tadi itu sangat menolong, sangat menarik untuk orang menjadi percaya. Tetapi apakah berhenti kepada hal-hal yang sifatnya mujizat saja? Tidak. Mujizat itu sifatnya hanya transisi yang membawa orang pada akhirnya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya. Gereja mula-mula menganggap karunia roh sesuatu yang sentral. Bagaimana dengan gereja masa ini? Apakah masih butuh karunia rohani? Ya. Tentu, ya, tidak ada satupun ayat menyatakan bahwa karunia roh itu berakhir setelah era para rasul. Ya. Justru karunia roh itu diperlukan sepanjang zaman sampai kemudian kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Ibu, kalau bicara tentang karunia roh, sebenarnya ada banyak klasifikasinya. Ada beberapa bagian itu memiliki klasifikasi yang berbeda. Ada orang yang mengklasifikasikan dari sisi karunia yang sifatnya spiritual. Ya, misalnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 ayat 10 itu dikategorikan sebagai karunia-karunia yang sifatnya spiritual. Ya, ada karunia hikmat, ya, yang diberikan untuk memberikan arahan. Ya, ini biasanya diberikan kepada para pemimpin untuk membuat mereka, untuk menolong mereka dalam mempertimbangkan sesuatu, menolong mereka dalam menyelesaikan persoalan, menolong mereka dalam menangani konflik dan seterusnya. Ya, Tuhan memberikan karunia hikmat kepada para pemimpin gereja. Tapi juga Tuhan juga memberikan karunia pengetahuan. Ya, karunia pengetahuan itu orang di dalam hatinya orang itu tahu bahwa orang ini sedang melakukan apa. Orang ini dalam batinnya itu, ya, sedang apa, menyembunyikan apa. Biasanya, ya, orang-orang seperti ini ketika melayani seseorang tahu persis, ya, orang yang di hadapannya itu sedang menyimpan dosa apa dan dosa bagaimana. Hamba Tuhan itu seperti kemudian mengetahui isi hati seseorang yang ada di hadapannya. Ada orang seperti ini, ada sampai hari ini. Tapi jangan lupa, ya, banyak orang juga memanipulasi. Dengan cara apa? Ilmu psikologi. Ya. Waktu kemudian kita melayani, kita sudah tahu lah orang ini laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu tidak jauh dari itulah, ya, zina lah, lalu kemudian selingkuh lah, ya, judi lah, dan seterusnya. Sebutkan saja satu persatu. Nah, kalau kemudian dia, waktu kita sebutkan dan dia semakin menunduk, nah, itulah dosa yang dilakukan. Jadi banyak manipulasi seperti itu dan gampang dipelajari. Ya. Lalu kemudian ketika dia menunduk, nah, baru aku tahu, ditegaskan lagi kan, bahwa kamu sudah melakukan selingkuh kepada perempuan ini. Ya. Minta maaflah kepada istrimu dan seterusnya. Padahal ilmu psikologi, psikologi yang dipakai. Ya. Jadi bukan karunia pengetahuan, tapi psikologi yang digunakan. Hati-hati, banyak pelayanan yang menggunakan model kayak itu. Ya. Ada lagi kemudian di karunia spiritual itu karunia iman. Ya. Orang yang berdoa kemudian mampu menegaskan, ya, kepada orang yang didoakan misalnya tentang bahwa anaknya itu pasti sembuh. Ya. Ada orang seperti ini. Imannya betul-betul kuat dan dia ditolong Tuhan untuk menegaskan bahwa bagaimana dia harus melayani orang ini untuk tetap beriman. Ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia nubuat. Ya. Nubuat bukan soal prediksi masa depan, bukan bicara tentang itu. Tapi nubuat adalah menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, berkhotbah pun menyampaikan kehendak dan isi hati Tuhan. Ya, jadi bukan soal kemudian memprediksi, oh masa depan nanti akan
karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, ya. Dan karunia bahasa roh ini juga perlu dipertegas lagi. Di 1 Korintus Paulus menegaskan betapa pentingnya kita, ya, kritis terhadap penggunaan bahasa roh. Tapi yang jadi dasar pertama adalah karunia bahasa roh itu ada, dan kita tidak boleh menafikannya. Ya. Yang kedua adalah karunia bahasa roh itu seperti apa? Ya. Yang itu kemudian kita semua sama-sama hari ini tidak jelas. Tapi itu ada. Tetapi Paulus memberikan prinsip. Kalau kemudian ada orang yang memiliki karunia bahasa roh, maka seyogyanya ada orang lagi di dalam persekutuan umat Tuhan, di dalam gereja, ada orang yang kemudian bisa menafsirkannya. Karena kalau tidak, seperti dikatakan dalam 1 Korintus, ya, ditulis oleh Paulus, bahasa roh yang disampaikan itu sia-sia belaka, nggak ada artinya. Bahasa roh itu hanya akan menolong diri si pengguna bahasa roh. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin berasa rohani dengan Tuhan. Tapi orang lain, ya, tidak berdampak apa-apa dari bahasa roh yang dikatakan. Lalu untuk apa dibawa ke dalam jemaat? Belum lagi Paulus menggarisbawahi, ya, bagaimana orang Korintus fokus saja pada penggunaan bahasa roh, lalu kemudian mengacaukan ibadah itu dengan semuanya mau tampil berbahasa roh. Ya, di dalam 1 Korintus, kalau Bapak Ibu mau membaca 14 ayat 9 sampai 12, ya, Paulus menegaskan hal demikian. Ya. Karena bahasa roh tanpa ditafsirkan itu tidak berguna. Ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih lagi supaya kamu bernubuat. Sampaikanlah kehendak Tuhan, bukan soal bahasa rohnya. Tapi jangan menafikan bahasa rohnya, tidak ada. Bahasa roh itu ada. Ya. Lalu kemudian penyalahgunaan bahasa roh, ya. Ibadah itu dikatakan Paulus, jika seluruh jemaat berkumpul dan semua berkata-kata dengan bahasa roh, tidakkah orang luar berkata bahwa kamu ini gila? Lihat di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Kalau semuanya ngomong dan seterusnya, lalu apa yang mau didengarkan? Paulus menegaskan, ibadah itu menjadi tidak tertib, ibadah itu menjadi membingungkan, ibadah itu tidak lagi membangun dan seterusnya. Ya. Bahasa roh boleh digunakan? Boleh. Tapi harus ada yang menafsirkannya, supaya orang mengerti apa sih yang roh katakan. Tapi kalau kamu tidak bisa menafsirkan dan tidak punya karunia menafsirkan bahasa roh, lebih baik digunakan di dalam diri sendiri untuk membangun iman sendiri. Ya. Itu karunia rohani yang sifatnya spiritual. Lalu kemudian klasifikasi yang lain di dalam karunia pelayanan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 itu lebih sifatnya itu praktis. Ya, praktis. Ya. Karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, ya. Karunia untuk memberi, menasihati, memimpin, dan menunjukkan belas kasihan. Ya. Karunia mengajar misalnya, orang ketika bapak atau ibu ini mengajar, maka kita rasanya, wah, menggebu-gebu ya mendengarnya ya. Ini orang sepertinya penuh kuasa dan seterusnya, ya, penuh karisma ketika menyampaikan, ya, apa yang diajarkan. Kebenaran itu mudah tertancap kepada kita dan seterusnya. Maka kemungkinan besar Tuhan, ya, tancapkan kepada orang itu karunia mengajar. Fungsinya untuk apa? Bukan untuk kebanggaan diri, tapi untuk, ya, mengoptimalkan dia di dalam pelayanan. Karunia seperti ini ada pada diri Paulus. Paulus itu tidak pandai bicara, ya, tidak seperti siapa? Tidak seperti Apolos. Ya. Dia tidak pandai bicara, ya. Tetapi dalam pengajaran, ya, banyak orang itu dikuatkan, banyak orang mudah dipahami dan seterusnya. Muridnya banyak di mana-mana dan seterusnya. Lalu kemudian karunia memberi, ya.
memberi dengan sukacita, memberi dengan murah hati, baik dari sisi waktu, ya, materi, tenaga, dan seterusnya. Ya. Dia senantiasa mendahulukan Tuhan dan mendahulukan pelayanan daripada mendahulukan diri sendiri dan keluarganya sendiri. Ada banyak yang menjadi teladan seperti ini. Pendeta Bigman salah satunya, Pendeta Stephen Tong salah satunya. Ya. Yang rela kemudian mengundur operasinya hanya untuk membangun SMA, ya, tahun 2002. Ya. Padahal sakitnya sudah parah, tapi demi pelayanan dia rela menyerahkan uang untuk pelayanan. Ya. Lalu kemudian karunia memimpin dan seterusnya. Lalu klasifikasi yang lain di dalam Efesus, ada karunia jabatan, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, dan seterusnya. Ada karunia yang disebut Petrus secara umum, ada karunia berbicara, ada karunia melayani, dan seterusnya. Baik Ibu, setiap orang, saya yakin dan percaya, pasti memiliki karunia. Ya, karunia itu tidak selalu spektakuler, tetapi ini penting disadari, penting dipahami. Ya. Karunia itu diberikan bukan untuk kebanggaan diri, tapi untuk melayani. Karena itu penting menggali, saya ini karunianya apa ya? Dan jangan lupa, kalau kita diberikan karunia, maka ada tanggung jawab kita untuk menggunakan karunia itu dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Apakah kita memiliki karunia? Karunia apa saja yang kita miliki? Apakah kita tahu bagaimana kita memiliki karunia? Ya. Kalau kemudian kita mungkin merasa bahwa kita belum memiliki karunia, maka Paulus menegaskan, ya, di dalam 1 Korintus 14, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Jadi kalau kita merasa belum mendapatkan karunia, maka kejarlah karunia itu. Kata kejarlah itu, kata usahakan, ya, usahakan mendapat karunia. Kata usahakan itu mencakup banyak hal. Itu bicara tentang antusiasme seseorang. Itu bicara tentang semangat orang untuk mendapatkan. Itu bicara tentang kesungguhan orang untuk mendapatkan. Ini bicara tindakan aktif dari orang yang serius untuk mencari dan seterusnya. Karena itu usahakan, jangan menunggu. Ya. Mintalah, kejarlah karunia itu. Baik, mengejar karunia itu tidak sama dengan berambisi, ya, dalam melayani. Beda, sama sekali beda. Tapi mengejar karunia itu sama dengan sebuah kerinduan yang besar dari diri seseorang untuk mau dipakai Tuhan lebih efektif bagi pelayanan di gereja, melayani umat Tuhan. Ya. Karena itu tujuan mengejar karunia itu bukan untuk menunjukkan kerohanian seseorang yang tinggi, bukan mau menjadi pusat perhatian karena berdiri di mimbar dan seterusnya, bukan mau meninggikan diri dalam kelompok orang percaya, ya, dalam gereja, tapi justru untuk membangun jemaat, untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan, untuk menjadi saluran berkat di dalam jemaat. Ya. Tapi lagi-lagi di dalam 1 Korintus kalau kita baca, hati-hati, ya, hati-hati dengan karunia. Karena karunia tanpa kasih nol besar. Sekalipun aku memiliki karunia bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian kata Paulus. Karunia tanpa kasih kosong belaka. Ya, seperti suara gong atau canang yang suaranya keras saja. Ya, terdengar sih suaranya, tapi nggak berpengaruh apa-apa. Ya, hanya untuk pamer saja nanti. Tapi penting dilandasi kasih.
boleh kita memiliki karunia untuk membedakan roh, boleh kita memiliki karunia pengajaran dan seterusnya, sehingga seperti jemaat Efesus mampu membedakan mana yang nabi-nabi palsu, mana yang pengajar-pengajar palsu, dan mana yang pengajar-pengajar yang benar. Ya. Tapi problemnya adalah, masalahnya tidak hanya berhenti pada titik, hei kamu nabi palsu, hei kamu nabi yang sesat, orang pengajar yang sesat. Tidak hanya berhenti sampai situ, tapi bagaimana hatinya yang dipenuhi kasih tadi itu mau menolong orang yang kamu anggap sesat tadi itu untuk ditarik kembali kepada jalur yang benar. Itulah kasih yang berbicara. Jadi jangan hanya pandai kemudian menelanjangi dosa orang saja, tapi bagaimana melayani orang yang sudah telanjang dosanya. Jangan hanya jago mendeteksi orang ini salah apa, tapi layanilah dia yang sudah yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita ya, tentang dosanya, dan kita harus melayani dia. Pelayanan tanpa kasih itu sia-sia saja. Pengetahuan rohani tanpa kasih, ya itu tidak bernilai apa-apa. Ya. Karena itu mintalah karunia rohani. Tapi terlebih dari itu adalah kasih itu menjadi sesuatu yang penting yang melandasinya. Ya. Nah, terakhir saya ingin melihat, kita merefleksikan, bagaimana sih saya tahu saya punya karunia? Coba cek ke dalam diri kita, apakah dalam pelayanan tertentu, misalnya pelayanan sekolah minggu, kita ini bergairah betul ketika melayani Tuhan. Lalu kemudian ada orang bilang, betul, kamu itu luar biasa loh kalau melayani sekolah minggu. Ya. Wah, kamu hebat loh pelayanan sekolah minggu dan seterusnya. Anak-anak itu bisa mendengar kamu, ya, bisa takjub, ya. Bahkan ada yang sampai melongo-longo ya mendengar ceritamu. Ya. Mungkin saja kamu memiliki karunia di sana, di dalam pelayanan kepada anak-anak, di dalam mengajar di sana. Ya. Bukan hanya bicara kita yang merasa, tapi ada klarifikasi, ada konfirmasi dari orang lain yang melihat pelayanan kita, terutama adalah konfirmasi dari hamba Tuhan. Kita yang kemudian menyampaikan firman, ya, kita yang kemudian menjadi WL dan seterusnya, kita yang melayani jadi asor dan seterusnya, ya. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan, oh saya ada di situ. Ujilah dahulu, terlibatlah ke dalam semua pelayanan, baru lihatlah, ya, kira-kira saya tepatnya, ya, di mana Tuhan berikan karunia itu pada bagian apa dan seterusnya. Ya. Dan perlu diingat, kalau kemudian Tuhan berikan karunia di situ, maka ada tanggung jawab yang besar di pundak kita untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan tadi itu. Dan itu bakal minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jangan sampai tidak melayani. Ya, pakailah karunia yang Tuhan sudah beri. Tuhan memimpin dan Tuhan menolong. Mari kita berdoa.